Salam saudara yang dikasihi Tuhan, kami mahasiswa STT Karisma Bandung akan membahas sedikit tentang sejarah filsafat India yang kami pelajari di mata kuliah Filsafat Pendidikan dan dosen pengampunya adalah Bapak Junihot Simanjuntak. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Eldad, Hiskia Gultom, dan saya sendiri Marta Siburian. Di sini saya akan membahas sedikit tentang sejarah filsafat India. Pemikiran filsafat umumnya sangat dipengaruhi oleh keadaan alam tempat filsafat tersebut dilahirkan. India merupakan daerah yang damai dan yang dikelilingi oleh gunung-gunung dan yang merupakan kawasan terisolir. Terisolir adalah wilayah yang sulit atau tidak dapat diakses melalui air maupun darat, dan di sana tidak ada alat komunikasi pendukung dan tidak ada listrik, sehingga relatif aman dan merupakan serbuan bangsa lain. Dan di sebelah utara berdiri tegak Gunung Himalaya, sedangkan di sebelah selatan terdapat pegunungan yang membentang antara India selatan ke utara. Dan di sebelah barat terdapat pegunungan Hindukush, sedangkan di sebelah timur berjajar pegunungan yang memisahkan antara India dan Burma, sehingga alam pegunungan tersebut mengkondisikan India sebagai teritorial yang aman dan tenang, sehingga kondusif atau mendukung untuk suburnya tradisi pemikiran. Nama India berasal dari sungai Sindhu atau Hindu yang mengaliri India, dan demikian juga menurut orang-orang Persia. Orang Islam yang datang kemudian menamakannya dengan sebutan Hindustan, dan sementara itu penduduk aslinya menyebutnya dengan dua sebutan, yaitu Jambudvipa yang artinya benua Jambu dan Bharatawarsha yang berarti tanah turunan dewa. Mula-mula yang mendiami India adalah bangsa Dravida yang tinggal sepanjang lembah sungai Sindhu atau Hindu. Sebelumnya mereka hidup secara nomaden atau pengembara. Nomaden atau pengembara maksudnya adalah komunitas masyarakat yang memilih hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya sampai akhirnya menetap dan bertani membentuk desa-desa primitif. Selama 10 abad, bangsa Dravida menciptakan peradaban yang tinggi atau menciptakan kumpulan sebuah identitas terluas dari seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh kehidupan manusia, baik fisik maupun non-fisik. Fisik misalnya bangunan atau jalanan, sedangkan non-fisik misalnya nilai-nilai, tatanan, seni budaya, ataupun iptek. Hal ini terlihat dari penggalian di dua tempat yang sangat terkenal, yakni Mohenjo-daro dan Harappa, yang meninggalkan bekas-bekas kota modern lengkap dengan pelabuhan dan kawasan niaga yang padat. Pada tahun 1500 sebelum Masehi datanglah bangsa Arya dari Asia Tengah dengan ras Indo-Jerman. Mereka mentradisikan sistem kasta atau pembagian masyarakat berdasarkan kelompok-kelompok. Dan kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kasta Brahmana yang merupakan golongan para rahib dan yang menjadi imam agama berperan penting dalam ritual korban. Akibat negatif kedatangan mereka adalah rusak atau musnahnya peradaban Dravida, dan positifnya mereka meninggalkan tradisi baru berupa kitab keagamaan dan karya sastra yang kita kenal sampai hari ini. Secara umum, filsafat India mengupayakan harmoni manusia dengan alam, kesatuan mikrokosmos dan makrokosmos, atau disebut juga dengan jivatman atau paramatman. Mikrokosmos adalah
dunia kecil khususnya manusia, sedangkan makrokosmos berarti alam semesta. Filsafat India berpangkal pada keyakinan bahwa ada kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos yang artinya suatu sistem dalam alam semesta yang teratur dan harmonis. Harmonisme Hams disadari supaya dunia tidak dialami sebagai tempat terasing. Karena itu, orang India tidak belajar untuk menguasai dunia, melainkan untuk mengakrabi dunia. Ciri lainnya adalah filsafatnya bersifat religius dan spiritual, tidak empiris dan pragmatis, sehingga tidak meninggalkan ilmu pengetahuan praktis. Di samping itu, dibanding filsafat yang kita kenal sekarang, filsafat Barat misalnya, filsafat India tidak sistematis. Filsafat India terbagi dalam 5 periode besar, yaitu yang pertama zaman Weda pada tahun 2000 sampai 600 sebelum Masehi. Zaman skeptisme pada tahun 200 sampai 300 Masehi. Yang ketiga zaman Puranis pada tahun 300 sampai 1200 Masehi. Dan yang keempat zaman Muslim tahun 1200 sampai 1757 Masehi. Dan yang kelima, yang terakhir adalah zaman modern setelah 1757 Masehi. Dan di sini kami akan membahas tentang filsafat India zaman Weda dan akan dibahas oleh teman kami yaitu Eldad. Baik, saya akan menjelaskan filsafat India pada zaman Weda. Zaman Weda sendiri berkisar antara tahun 1500 sampai tahun 600 sebelum Masehi. Mengapa disebut zaman Weda? Karena benih pemikiran filsafat tersebut pada zaman itu terambil dari kitab-kitab Weda. Contohnya seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Nah, benih pemikiran filsafat tersebut terdapat di dalam mantra di atas air samudra mengapung telur dunia, yang kemudian pecah menjadi Wisma Karman sebagai anak pertama dari alam semesta. Nah, daripada itu, dunia pun tersusun menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah surga, bagian yang kedua adalah bumi, dan bagian yang ketiga adalah langit. Di mana dari ketiga bagian tersebut, mereka mempunyai dewanya masing-masing. Pada zaman Weda, orang-orang Arya menyembah kepada dewa-dewa, seperti dewa matahari, dewa bulan, dewa bintang, dan dewa lainnya. Dewa secara harafiah diartikan sebagai terang. Karena pengertian dewa adalah benda yang terang, yang dianggap sebagai kekuatan alam, mereka menganggapnya dia mempunyai sebuah pribadi. Nah, di sini terdapat Dewa Indra yang dianggap sebagai dewa nasional. Mengapa disebut dewa nasional? Karena Dewa Indra itu sendiri berarti bangsa Dasyu. Kemudian ada juga dewa lain yang dianggap penting, yaitu Dewa Waruna, di mana dewa ini adalah dewa yang menguasai alam semesta dan juga sekaligus sebagai dewa moral dan dewa dari segala dewa. Dalam sastra Brahman disebutkan bahwa ketika bangsa Arya menetap di lembah Gangga, benih pemikiran filsafat berupa korban karena
korban ini dianggap penting dalam kehidupan masyarakat pada zaman itu. Nah, korban ini juga dipersembahkan kepada seorang imam. Misalnya, mereka memberikan korban agar matahari tetap bersinar. Dan kehidupan masyarakat pun dari situ berubah menjadi ritualistik. Kemudian pada tahun 700 sebelum Masehi, benih pemikiran filsafat pembahasannya lebih mendalam lagi, bersumber pada sastra Upanishad. Keadaan yang demikian ini muncul karena kaum ksatria memberontak kepada kaum Brahman. Pemberontakan ini terjadi karena ajaran dari Upanishad yang banyak, yang kemudian diselewengkan ke dalam pemikiran filsafat dari anggapan zaman Brahman. Nah, Dewa Brahman hanya dianggap sebagai asas pertama dari alam semesta. Namun, pada zaman sekarang atau zaman Upanishad, Dewa Brahman dianggap sebagai dewa yang transenden dan imanen. Juga, Dewa Brahman dianggap berada di dalam alam semesta dan diri manusia yang terjelma berupa unsur api. Kemudian daripada itu terdapat juga beberapa tokoh yang ada di dalam filsafat India. Seperti yang pertama ada Sankara, yang merupakan pengajar aliran Advaita. Pokok pengajarannya adalah bahwa Brahman nyata. Kemudian jiwa perorangan adalah Brahman. Dan Brahman tidak rangkap. Juga dunia itu tidak nyata dan jiwa tidak berbeda dengan Brahman. Yang kedua ada Ramanuja. Isinya berupa mempersatukan agama Wisnu dengan Vedanta. Sumber ajarannya adalah Visista Vaits, kitab Upanishad. Menurutnya terdapat 3 kenyataan yang tertinggi. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah jiwa, dan yang ketiga adalah benda. Dan hanya Tuhanlah yang kenyataannya bebas. Yang ketiga ada Matwa. Ia sangat berpengaruh di India Barat. Dan pokok pengajarannya merupakan kenyataan yang jamak. Segala sesuatu di dunia ini sangat beraneka ragam. Dan menurutnya terdapat 5 perbedaan, yaitu antara Tuhan dan jiwa, antara jiwa dan jiwa, antara Tuhan dan benda, antara jiwa dan benda, dan yang terakhir adalah antara benda dengan benda. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Shalom, saya Rizky David Asapulto, anggota dari kelompok 1 yang membahas tentang filsafat India. Saya akan menjelaskan pada bagian asal-usul, mengapa asal-usul itu penting untuk dipelajari untuk mencari tahu suatu sejarah, karena dengan demikian kita akan mengerti bagaimana suatu filsafat itu bermula pada awalnya. Saya akan membahasnya, yaitu bahwa filsafat India dimulai sejak bangsa Arya masuk ke India dari utara, dan literatur suci mereka itu disebut Weda. Ya, jadi pada mulanya bangsa Arya itu masuk ke India dari utara dengan literatur suci mereka yang disebut Weda. Pengertian Weda itu adalah dalam bahasa Sanskerta itu disebut dengan Ved, yang diartikan sebagai ilmu pengetahuan, atau merupakan juga bisa dikatakan Weda adalah kitab suci dari agama Hindu. Weda juga merupakan kumpulan sastra-sastra kuno dari zaman India kuno yang jumlahnya sangat banyak
dan luas ya. Jadi Weda merupakan kitab suci yang sampai hari ini dipakai oleh bangsa agama Hindu ya, terutama juga di India merupakan suatu negara yang memiliki kekhasan agama Hindu. Corak Hindu begitu kuat mempengaruhi bangsa India. Nah, kemudian literatur Weda terdiri dari Samhita, Brahmana, Aranyaka, dan Upanishad. Samhita merupakan Rigveda atau kumpulan puji-pujian. Samaweda itu merupakan himne liturgis. Yajurveda merupakan rumus-rumus korban, dan yang keempat Atharvaveda merupakan rumus-rumus magis. Jadi ada 4: Samhita, Samaweda, kemudian Yajurveda, dan yang keempat adalah Atharvaveda. Ya, itu merupakan filsafat atau asal-usul kumpulan sastra pada zaman Weda. Samhita adalah himpunan dari mantra-mantra Weda yang mengandung upasana sebagaimana ditulis dalam catatan Xiang Ling Li perihal Weda sebagai sumber ajaran agama Hindu, yaitu mengandung doa, kebaktian, dan ajaran filsafat. Jadi Samhita itu mengandung doa, kebaktian, dan ajaran filsafat. Kemudian juga sastra yang kedua adalah Brahmana. Brahmana adalah salah satu golongan karya atau warna dalam agama Hindu. Mereka adalah golongan cendekiawan yang menguasai ajaran, pengetahuan, adab hingga keagamaan. Nah, Brahmana ini merupakan suatu golongan karya dalam agama Hindu. Mereka adalah orang yang mempunyai pengetahuan, adat di dalam keagamaan. Kemudian juga ada kumpulan sastra yang ketiga, yaitu Upanishad. Upanishad itu disusun dalam jangka waktu yang panjang. Upanishad yang tertua yaitu diantaranya ada Brada Rakaya Upanishad dan Chandogya Upanishad. Diperkirakan disusun pada abad ke-8 sebelum Masehi. Kemudian kumpulan sastra yang keempat yaitu ada disebut dengan Aranyaka. Aranyaka itu merupakan bagian dari Shruti sastra. Ini disusun di masa awal Sanskerta klasik. Aranyaka diterjemahkan sebagai sastra rimba. Ya. Periode Weda itu ada di sekitar 1500 sampai 1100 sebelum Masehi. Itu perkiraan ya, 1500 sampai 1100 sebelum Masehi. Suku-suku penganut Weda merupakan pengembala berkelana di sekitar India sebelah barat laut. Setelah 1100 sebelum Masehi sering ditemukannya besi, suku-suku penganut Weda berpindah ke daratan India Utara sebelah barat dan mengadaptasi gaya hidup agraris ya. Kemudian pada abad ke-9 dan ke-8 sebelum Masehi terjadi penyusunan kitab-kitab Upanishad tertua. Upanishad membentuk sesuatu dasar teoritis bagi Hinduisme klasik dan dikenal sebagai Vedanta atau kesimpulan Weda. Jadi Vedanta itu merupakan kesimpulan Weda. Kitab-kitab Upanishad kuno menangkal intensitas upacara-upacara yang kian bertambah. Spekulasi monoteis yang beragam dari ajaran Upanishad disinteskan menjadi suatu kerangka teistis dalam kitab suci Hindu Bhagavad Gita. Ada banyak istilah-istilah yang perlu kita pelajari sebenarnya ketika kita mempelajari filsafat India. Ya, tadi ada istilah Vedanta, ada istilah Upanishad, ada istilah monoteis ya, ada banyak istilah-istilah yang harus kita pelajari untuk mendalami filsafat ini. Baik, kemudian kitab Upanishad. Upanishad itu isi pokok kitab Upanishad adalah membahas banyak konsep tentang Tuhan atau Brahmana ya. Jadi orang yang suka membahas konsep tentang Tuhan itu Brahmana.
manusia dan Atman, awal dan akhir semesta, kematian, karma, dan reinkarnasi juga mimpi, itu dibahas dalam kitab Upanishad. Namun secara umum isi pokok Upanishad merefleksikan tentang Srada dan filsafat Hindu. Selain secara harfiah, Upanishad diartikan sebagai duduk dekat di bawah guru. Kemudian makna duduk dekat di bawah guru sampai saat ini oleh umat Hindu hanya dipandang sebagai metode belajar. Padahal seperti yang dijelaskan maksud duduk di dekat di bawah guru adalah untuk menerima ajaran-ajaran yang bersifat rahasia. Upanishad telah menjadi sumber dasar dari ajaran filsafat Hindu kuno. Kedalaman filosofis Upanishad teremanisasikan dalam tema-tema besar dari seluruh sistem dan nilai filsafat Hindu. Ya, itu merupakan ulasan saya tentang asal-usul dari filsafat India. Jadi demikianlah hasil presentasi kami tentang filsafat India. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.